Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu tetap sehat. Karena anak-anak kemarin sudah libur, maka pagi hari ini harus semangat belajar bersama Bu Tira. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajarannya, seperti biasa, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, dan pembelajaran ketiga. Yang pertama, kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuan bersama dengan mudah. Tujuan dari kerjasama adalah mampu meringankan pekerjaan, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan mempercepat selesainya pekerjaan yang kita lakukan. Anak-anak, berikut ini beberapa cara bekerja sama dalam sebuah keberagaman. Yang pertama, masing-masing orang harus sadar dan mengakui perbedaan masing-masing. Yang kedua, masing-masing orang yang akan bekerja sama harus mengerti dan memahami masalah yang dihadapi. Yang ketiga, masing-masing orang yang bekerja sama perlu saling berkomunikasi. Yang keempat, orang yang bekerja sama perlu mengerti terhadap orang lain. Arti mengerti dalam hal ini yaitu mengerti kesulitan dan perbedaan orang lain. Yang kelima, saling menghormati perbedaan masing-masing orang. Demikian materi tentang kerjasama dalam keberagaman. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran atau kita sebut dengan telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah anak-anak, apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh ya. Indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah salah satu organ tubuh manusia yang berada di dekat dan masih tergolong komponen dari kepala karena menempel dan menyatu dengan kepala. Telinga berbentuk seperti jamur dan juga memiliki lekukan yang khas. Telinga juga memiliki reseptor khusus yang mempunyai fungsi untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Oleh karena itu, manusia mampu mengenali bunyi dalam not balok dengan baik karena adanya peran dari telinga tersebut. Anak-anak, berikut ini gambar bagian-bagian dari telinga. Dari gambar di atas, indera pendengaran atau telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama telinga bagian luar,
yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Yang termasuk telinga bagian luar antara lain yang pertama daun telinga, yang mempunyai fungsi untuk menangkap atau menampung suara ataupun bunyi dari sumber bunyi. Yang kedua, lubang telinga yang berfungsi untuk menyalurkan suara ke selaput gendang. Dan yang ketiga, liang telinga yang berfungsi meneruskan getaran suara. Telinga bagian tengah terdiri dari 1. Gendang telinga yang berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari lubang atau liang telinga ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran terdiri atas 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi dari 3 tulang pendengaran tersebut adalah menyalurkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke telinga bagian dalam. 3. Saluran Eustasius menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga mulut yang berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Selanjutnya yaitu telinga bagian dalam yang terdiri dari saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, rumah siput atau koklea, dan saraf pendengaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. Saluran ini berisi cairan. Jika kepala kita digerakkan, cairan di dalam pun ikut bergerak. Sel-sel saraf pada saluran setengah lingkaran mengirimkan pesan ke otak, sehingga kita sadar terhadap posisi tubuh kita. Tingkap jorong berfungsi menerima dan menyalurkan suara ke rumah siput. Sedangkan fungsi dari rumah siput atau koklea yaitu menerima dan menyampaikan getaran suara dari tingkap jorong ke sel saraf pendengar. Sedangkan saraf pendengar berfungsi meneruskan getaran suara yang telah diterima ke otak. Anak-anak, ada beberapa penyebab gangguan pada telinga. Pertama, lubang telinga tersumbat benda asing. Kedua, kerusakan tulang pendengaran. Ketiga, kerusakan saraf pendengaran. Dan yang terakhir adalah gendang telinga terkena infeksi. Agar tidak terjadi gangguan pada telinga, kita harus menjaga kesehatan telinga. Berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, membersihkan telinga dengan benar. Saat membersihkan telinga, ada baiknya untuk membersihkan pada bagian luar atau daun telinga saja, karena telinga memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Adanya bulu-bulu halus serta bentuknya yang bersudut mampu menjaga telinga dari masuknya kotoran berlebih. Cara yang kedua, menghindari penggunaan cotton bud. Penggunaan cotton bud sebenarnya kurang baik untuk dilakukan, sebab membersihkan telinga dengan cotton bud bisa membuat kotoran telinga terdorong ke bagian dalam telinga sehingga membuatnya semakin masuk ke dalam dan mengendap. Maka dari itu, kalian hanya perlu membersihkan pada daun telinganya saja. Cara yang ketiga yaitu menghindari telinga dari suara keras.
Terlalu lama berada di lingkungan bising bisa mempengaruhi pendengaran, termasuk membuat pendengaran berkurang hingga menjadi tuli. Jika terpaksa harus berada di lingkungan yang bising, kalian dianjurkan untuk menggunakan pelindung telinga. Cara yang keempat, menghindari menggunakan earphone. Suara keras tidak hanya bersumber dari lingkungan sekitar, tapi juga pada penggunaan earphone. Penggunaan earphone bisa saja menyebabkan gangguan pada telinga. Agar tetap aman, ada baiknya penggunaan earphone dilakukan tidak lebih dari 1 jam. Jangan lupa untuk mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras dan menyakiti telinga. Cara yang kelima yaitu menjaga telinga agar tetap kering. Kelembapan berlebih pada telinga bisa menyebabkan bakteri masuk ke saluran telinga. Secara tidak sadar, dapat memicu infeksi dan iritasi pada telinga. Maka dari itu, selalu menjaga telinga agar kondisinya tetap kering. Jika kalian ada yang hobi berenang, sebaiknya gunakan penyumbat telinga untuk mencegah air masuk ke dalam telinga. Yang terakhir atau yang keenam, rutin periksa ke dokter. Karena semakin tua umur seseorang, semakin rentan ia terhadap gangguan pendengaran. Jika kamu memiliki keluhan pada pendengaran, segeralah berbicara pada dokter THT. Anak-anak, setelah kita belajar tentang bagian-bagian telinga beserta fungsinya, gangguan pada telinga, serta cara menjaga kesehatan pada telinga, kita lanjutkan belajar tentang pembagian bunyi berdasarkan frekuensi. Pembagian bunyi berdasarkan frekuensi yang pertama yaitu bunyi infrasonik, merupakan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh hewan seperti jangkrik dan anjing. Yang kedua, bunyi audiosonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh hewan seperti lumba-lumba dan kelelawar. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 tentang materi kerjasama dalam keberagaman dan indera pendengaran atau telinga. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.